Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya, Zakiah Darojah. Cek apakah sudah ada yang hadir? Halo Mbak Midatari, ketemu ya kita di sini. Mbak saya kan juga udah datang nih. Oh, ada Mbak Adel juga. Ada Mbak Bungsu. Wah, terima kasih udah pada hadir. Oke, Mbak Tari, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Ya, ini sambil pemanasan dulu ya. Karena tadi janjinya jam 4. Saya cek dulu ini apakah Mbak Sayaka bisa gabung atau belum. Coba ya, saya invite dulu Mbak Sayaka. Oke. Yes, Mbak Sayaka silahkan di accept ya. Soalnya ini antar negara ya, takutnya nggak nyambung. Nyambung, alhamdulillah. Halo Hai, Mbak saya. Assalamualaikum Mbak Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini antara Jepang dan Indonesia ya, Jepang lumayan Indonesia jarak. nih. Iya. Suaraku Alhamdulillah ya Mbak, terdengar bisa jelas, Mbak. bisa nyambung. Iya, terdengar Alhamdulillah. jelas. Suaraku terdengar jelas. Alhamdulillah terdengar dengan jelas. Oke, iya. Untuk audiens mohon feedbacknya ya. Apakah suara saya dan suara coach saya akan terdengar jelas? Boleh di komen terdengar apa enggak di teman-teman semua? Boleh komennya ya sebelum kita mulai. Oh, halo. Jelas. Oke, Mbak Rinal Doken. Oke, sudah jelas ya. Wah, ada Dayu. Hai Dayu. Teman-temannya coach saya kayak ini ya. Ini saya manggilnya Mbak atau coach ini? Bebas panggil aja saya Kak, Mbak Zaki. Oh, gitu ya. Wah, nanti saya tampak tua nggak ini? Nggak apa-apa ya. Oke. Oh iya, Mbak saya ke gimana di situ kabarnya? Alhamdulillah sih kalau kita baik ya. Sama sih seperti Indonesia gitu, COVID masih apalagi kemarin gara-gara Olimpik itu Oh, meningkatnya oh iya. wow. Jadi kita Oh gitu. selama selama COVID itu berapa? Hampir 1,5 tahun ya. Selama satu Iya. setengah tahun itu karena Olimpik itu tertinggi. Satu hari itu Tokyo bisa 4.000. Yang kena. Yes. Itu Oh, tertinggi dari 1,5 tahun. Akhirnya tertinggi ya gara-gara Olimpik itu. oh iya. Gitu. Mudahan Hai semakin Anti. baik ya semuanya ya. Hmm. Sama-sama lagi suruh prihatin di seluruh Betul, Indonesia, seluruh dunia. betul, betul, betul. Kita Oke, mencari saya hikmah aja. mulai dulu ya, Mbak Boleh, Sayaka. Oke, boleh. teman-teman Silakan Mbak karena Zaki. ya udah pada hadir, meskipun belum jam 4, nggak apa-apa ya, buat prolog dulu saya kenalin dulu siapa Mbak Sayaka. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di episode Perempuan Berdaya, episode ke-7 ya, bersama tamu saya yang spesial ya. Saya datangkan jauh-jauh dari Jepang. Hmm. Bersyukurlah teman-teman yang bisa hadir saat ini, bisa interaktif dengan Coach Sayaka. Ini jarang-jarang beliau ada live kayak gini ya, Coach ya. Jarang-jarang banget. Iya, ini saya kenalin dulu ya tentang Coach Sayaka. Nama panjangnya Fiji Sayaka Gani ya, panggilannya Sayaka. Ibu dari satu anak, terus tinggalnya di Ibaraki Ken, Jepang ya. Beliau ini keturunan Indo-Jepang, jadinya bisa berbahasa Hmm. Indonesia ya. Kemarin teman saya ini dari Jepang, bahasanya Jepang. Wah, kalau bahasanya Jepang, saya yang angkat tangan ya. Iya, jadi bisa berbahasa Indonesia ya. Tenang aja ya. Aktivitasnya instruktur yoga dan sekarang lagi seneng sharing ya, Mbak. Ada kelasnya juga. Nanti saya Waduh. infokan kelas gratis dari Coach Sayaka. Jadi teman-teman nanti bisa gabung di sana. Kita dapatkan free fast yoga biasanya ya, atau mungkin ada sesuatu hal yang lainnya. Saya juga baru Betul. bergabung, jadi baru tahu ya. Mungkin itu dulu ya untuk perkenalannya, Mbak Boleh. Sayaka. Oke. Kalau gitu, monggo, Coach Sayaka, saya persilahkan untuk menyapa teman-teman dulu. Ini ada yang dari Indonesia, ada yang dari Jepang juga kayaknya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum teman-teman. Senang sekali nih, Waalaikumsalam. selamat sore semuanya. Senang sekali saya bisa diundang sama Mbak Zaki nih. Satu cita-cita yang akhirnya terwujud Wah, dari alhamdulillah. dari sebuah keinginan yang ngefans karena bukunya Mbak Zaki. Tiba-tiba tiba-tiba diajak untuk sharing sore hari ini. Sama-sama Mbak, saya juga Wow. makasih. Iya. Oke, Oke. gitu dulu ya. Oke, tema kita sore ini adalah tentang self love dengan metode face yoga. Ya, Mbak Betul. saya kayak. Betul. Kalau kita kan mau ada praktik nih. Nah, ini boleh Mm-mm. nggak sharing-sharing dulu apa itu face yoga, apa itu self love? Boleh sharing dulu nggak? Oke. Oke, aku sharing tentang Face Yoga Method ya. Jadi, aku mengambil training Face Yoga Method ini dari Fumiko Takatsu. Jadi, aku ambil langsung sama beliau. Dan apa sih Face Yoga Method itu? Face Yoga, oke, sebelum aku mulai, aku awali dengan satu quotes. Karena quotes ini menginspirasi aku banget nih. Ya, jadi quotes-nya tuh menyebutkan seperti ini. Kamu tidak menciptakan masa depan kamu, tapi kamu menciptakan kebiasaan harian kamu. Dan itu yang uh, mengakibatkan atau yang mewujudkan masa depan kamu. Gitu. Nah, apa Face Yoga Method? Face Yoga Method adalah satu teknik secara holistik yang fokus pada pergerakan wajah, ekspresi, dan juga teknik pernafasan. Gitu. Oke. Kenapa Face Yoga Method? Karena dengan Face Yoga Method kita tuh jadi mengenal diri kita. Kita tahu gitu ya organ-organ tubuh kita gitu. Apa sih otot-otot mana yang dipakai gitu. Sehingga kita jadi tahu nih kebiasaan-kebiasaan kita, kalau bahasanya Mas Arief nih, yang memberdayakan dan tidak memberdayakan gitu. Oke. Jadi kita jadi tahu mana sih kebiasaan yang memberdayakan, mana kebiasaan yang tidak memberdayakan gitu. Nah, jadi tujuan utama sebenarnya dari Face Yoga Method adalah membangun kesadaran diri. Gitu ya. Oh, Terus ya, jadi kita membangun nih kebiasaan kita membangun kesadaran diri kita. So, kenapa kita berlatih Face Yoga Method? Yang pertama, karena kita tuh tahu nggak Mbak Zaki? Jadi ya di muka kita nih ya, di area muka sampai ke leher gitu ya, itu ada sekitar 60 otot. Nah, di 60 otot ini ada sekitar 30 otot yang berfungsi untuk mengatur ekspresi wajahnya kita. Gitu. oh, Jadi pertanyaannya adalah seberapa sering sih kita pay attention gitu, kita menaruh perhatian kita sama facial movement-nya kita nih, sama pergerakan wajahnya kita gitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita melakukan pergerakan wajah ini karena ya automatically tanpa kesadaran itu, atau kita bisa memilih untuk membangun kesadaran diri kita so kita tahu otot mana yang kita gunakan. Gitu. Kenapa? Karena naturalnya otot nih Mbak Zaki, naturalnya otot itu kalau kita tidak pakai, maka otot itu akan menjadi lemah atau bahkan hilang. Nah, sementara kita itu kan sangat dipengaruhi sama gravitasi bumi kan. Dan semua tuh gravitasi bumi tuh membuat semuanya tuh turun. Nah, kebayang nggak kalau misalnya wajah kita nih ototnya nggak dilatih, itu yang menyebabkan akhirnya jadi keriput. Jadi terus kadang mata nih yang turun ke bawah, bibir turun ke bawah. Jadi semuanya tuh memanjang ke bawah gitu. Nah, itu makanya kenapa aku senang banget gitu ya dengan Face Yoga Method gitu. Dan Face Yoga, ekspresi wajahnya kita ini sangat berpengaruh dengan pikiran kita. Coba deh. Ternyata nyambung ya. Nyambungnya tuh cepet banget. Misalnya gini, oke, ekspresi wajah senyum begitu. Begitu kita senyum, langsung pikiran kita, oke, saya happy, perasaan happy. Mulut begini aja, gitu ya.
langsung kan kayak yang saya sedih gitu. Itu langsung menandakan banget gitu. Nggak mungkin deh ada orang yang bilang saya sedih banget gitu. Nggak mungkin gitu. Saya dengan ngomong saya bilang saya sedih banget gitu. Itu aja tetap perasaan saya tuh happy gitu. Makanya kenapa kita perlu mengetahui ekspresi wajah gitu. Jadi otot-otot mana yang digunakan gitu. Terus bagaimana caranya kita tuh melakukan yoga, face yoga? Kalau di face yoga method itu jadi kita bikin 4 step. Yang Oh, pertama adalah kita merilis dulu. Kita ngerilis dulu tense di ketegangan di tubuh kita nih. Gunanya apa gitu. Karena analoginya seperti ini. Misalnya saya belanja makanan nih gitu ya. Saya belanja makanan, terus saya mau masukin ke dalam kulkas. Kulkas saya penuh gitu, kan automatically saya harus mengeluarkan dulu apa yang ada di dalam kulkas, baru saya bisa masukin apa yang saya beli baru. Sama iya. dengan tubuh. Tubuh kita nih ya udah seharian mungkin apa banyak yang kita pikirin, banyak yang kita kerjakan gitu. So untuk memaksimalkan hasil dari latihan, kita perlu merilis dulu nih ketegangan yang ada di dalam tubuh kita, terutama biasanya tuh leher gitu ya, pinggang gitu. Nah, itu dirilis dulu, baru nanti kita rebuild, lalu kita relaxin lagi, dan kita repeat gitu. Karena segala sesuatunya pasti butuh pengulangan. Benar nggak Mbak Zaki? Betul. Gitu. Nah, kemudian yang perlu juga disadari adalah kalau kita latihan face yoga method gitu ya, balik lagi kita harus sadar dulu apa sih kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak memberdayakan. Karena banyak banget contohnya ya, kita tuh punya otot nih di area mata. Kita suka menyebutnya dengan ring eye. Nah, tapi kebanyakan orang dengan kebiasaan itu kalau ngobrol mengangkat alis gini. Nah, ini kan terjadi kerutan ya sebenarnya di Ya, jadi sini kayak kan. gini ya. Iya gitu. Sementara ini sering banget gitu dipakai dan ini nyambung banget ke belakang. Jadi semakin sering dipakai pun satu menyebabkan kerutan di dahi. Kedua, kebanyakan dipakai bikin pusing gitu karena kaku gitu kan. Nah, sementara Apalagi kita mikirnya gini, nyungir gini. nah, betul gini nih suka gini gitu kan. Akhirnya di sini suka bikin kerutan gitu. Sementara kita Bener, punya iya. pilihan bahwa kita bisa membuka mata tanpa kita menaikkan alis gitu. Nah, itu yang Hmm. menyebabkan akhirnya kita juga terhindar dari kantong mata gitu. Jadi nggak turun. Terus mata tuh tetap lebih awet muda gitu. Wah, ini Itu yang sih. banyak. Jadi betul. Jadi memang kalau secara latihan dia akan berpengaruh sebanyak 20%. Tapi kesuksesan intinya adalah kebiasaannya kita. 80% ditentukan oleh kebiasaan. Iya, Gitu. keren Oke, sekali ya. betul-betul. Masih ada lagi yang mau diceritakan? Silahkan. Sudah sih Mbak, kalau mau kita coba latihan aja kali ya. Oke, udah siap ya teman-teman? Kita latihan nih. Nah, ini apa nih yang perlu Boleh. dibutuhkan? Yang Duduk di atau bagaimana? boleh duduk di kursi, boleh duduk di lantai gitu ya. Tapi yang paling penting adalah postur tubuh gitu. Jadi Oke. bagaimana sih gitu duduknya? Karena ini juga sebagai satu kebiasaan gitu ya. Bahwa duduk yang benar, duduk yang baik adalah jadi telinga kita itu sejajar dengan bahu gitu ya. Jadi Belajar. nggak terlalu yes, nggak terlalu maju, nggak mundur gitu, tapi pas di Oh. tengah. Berarti Nah, bersandar setelah nggak boleh ya? iya kalau Bersandar. sandar gini kan nanti ke bawah gitu loh, ya kan? Jadi Oke. bener-bener duduknya tuh center gitu. Jadi Oh iya. dari top of the head-nya, terus ke keningnya nih, ke hidung, ke mulut, dada, pusar, sampai ke tulang ekor. Tulang ekornya tuh dihadapkan ke bawah. Itu satu garis. Oke, Ya, siap ya jadi teman-teman. Kita langsung praktek ya. boleh. Nah, tulang punggungnya jadi lurus gitu ya. Buka dadanya, Dadanya. bahunya rileks. Nah, seperti yang tadi saya bilang, pertama kita butuh releasing dulu. Jadi kita akan lakukan namanya chest opener. Di chest opener ini
akan apa ya, kita tuh akan membuka area dada kita sehingga sirkulasi darah itu akan menyebar secara rata di area dada gitu, dan akan menyebabkan feeling good gitu. Seperti tadi ya kan, nggak mungkin ada orang yang bilang saya tuh sedih banget gitu, tapi dengan dada yang terbuka gitu. So Adanya yang gitu perlu, ya. iya biasa kan Kalau kalau udah sedih kayak kan gini, sedih tuh, iya dadanya ngerungkel. pasti, iya betul, ngerungkel gitu kan. Nah, nanti setelah duduknya posisinya benar, taruh tangannya di atas bahunya. Ya, saya kasih Oke, contoh dulu. Nanti oke. satukan sikunya. Kalau tidak bisa, kalau terlalu susah untuk disatukan, boleh dibuka aja. Ya, yang terpenting adalah pada saat nanti naik, sadari sikunya nih tetap sejajar. Karena biasanya orang-orang yang mungkin dari cara makan atau dari cara berdiri gitu ya, suka ini tuh beda sebelah, Mbak. Gitu. Oh, Jadi benar-benar penuh kesadaran sejajar. Benar-benar sejajar sambil tarik nafas. Nanti saat buka, exhale, buka dadanya. Nah, di sini, pada posisi di sini, setelah buka dada, tulang belikatnya ini disatuin gitu. Bayangkan di antara tulang belikat itu ada sebuah jeruk, jadi press jeruknya, kemudian tulang belikatnya dibawa turun gitu. Jadi pada saat posisi sini, press and shoulder blade-nya down. Di sini exhale, bawa lagi inhale, elbow up, open chest, exhale, turun. Oke, kita lakukan 5 ke depan, 5 ke belakang. Oke, oh. yuk. Tangannya taruh di atas bahunya, Mbak. Siap. Oke, dari sini satuin kedua siku atau boleh stay di sini. Pilih yang paling nyaman. Oke, bahunya pastikan turun. Jadi kita nggak mau buka dada tapi lehernya jadi sakit. Oh ya. Shouldernya relax. Oke, dari sini inhale, elbow up, buka dadanya, good. Shoulder blade-nya squeeze, shoulder blade down, and exhale. Nice. 4 kali lagi. Inhale up, shoulder relax, open your chest, squeeze your shoulder blade, exhale, turun. 3 lagi. Inhale up, open your chest, and then exhale. 2 lagi. Inhale out, buka dadanya, and then exhale. Bayangin kayak mendapatkan uang 1 miliar gitu, kayak bahagianya, ya kan? Ah, Inhale, elbow up, open your chest, and then exhale, release. Good. Sekarang reverse ke belakang. Inhale, kebalikan. kebalikannya. Buka dadanya, angkat sikunya, and then exhale, turunin lagi sikunya. Good. Open your chest, inhale, elbow up, and then exhale, turunin. 3 lagi. Kalau nyaman boleh tutup mata, inhale, and then exhale. Last 2, 2 kali lagi. Inhale, and then exhale. Last 1. Terakhir, inhale, open your chest. And then exhale, release. Turunin tangannya, tutup matanya. Tarik nafas melalui hidung, buang nafas melalui hidung. Rasakan sensasi yang terjadi di dalam tubuh. And slowly open up your eyes. Buka matanya. Good. Pose yang kedua. Di sini yang tadi nih Mbak, ini tugasnya adalah, fungsinya adalah kita melatih supaya si keningnya kita ini nggak naik-naik gitu. Jadi Oh, kita mau menguatkan si otot mata kita. Gitu. Gimana caranya? Nanti teman-teman pakai satu tangan aja, taruh di keningnya, ya. Bahunya make sure turun. ini Ya, masih relax. relaxing ya, Mbak? Masih Ini releasing ya? enggak, ini sudah masuk ke dalam pose. Jadi Oh, posenya namanya adalah forehead
freeze. Jadi kita mau melatih supaya si jidat kita nih, kening kita nggak naik-naik gitu Oh kan. iya. Jadi kita mau menggerakkan si mata nih Kayak saya gitu. nih, kalau mau buka Nah, mata ya otomatis kan? naik kan? Nah, Iya. itu dia. Sebenarnya kita Wah, ini punya perlu pilihan untuk dilatih ya. membuka mata. Betul. Jadi taruh tangannya nanti ya, make Hmm, sure bahunya relax lagi. Jadi nggak naik, turun, buka oke. sikunya ke samping. Tugas si tangan ini sebenarnya untuk ngasih kode nih ke kening. Hey kening, kamu tidak bergerak ya, gitu. Jadi nggak usah terlalu ditekan gitu ya. Karena banyak juga nih yang nafsu pengen cepet dapat hasilnya. Wah nafsu banget gitu bener-bener keras banget gitu. Tapi prinsip di sini adalah less is more gitu. Jadi nggak Ah, perlu sampai yang wah nafsu banget gitu. Gentle aja, bahunya relax. Ya, cuma buat ngasih kode nih ke jidat supaya kamu diam ya gitu. Nah, nanti angkat buka matanya selebar mungkin, bahunya relax. Boleh lihat dulu ya nanti dari tetap sini. kalau saya kalau buka Kenapa? mesti naik. Kalau Nah, buka mata mesti naik. nah ini dipegang Mbak, turunin. Jadi setiap itu turunin gitu ya, buka matanya. Nah, nanti di sini Oh iya, bisa bisa. bisa kan? Bisa. Nah, Anginnya lebih banter ya ke mata nah, ya. Oh, tahu tahu tekniknya tahu. Nah, nanti lama-lama akan, oh jadi otot ini ya yang dipakai gitu kan. Ah, Ibarat iya. ini kayak kita lagi baru belajar jalan, pasti kan kayak ini otot mana yang harus dipakai gitu kan. Nah, ini Ini jadi saya nanti nggak mendelik ke penonton ya. Lagi latihan ini. betul. Nah, nanti nanti Mbak buka gitu ya matanya. Nanti boleh kan buka lebar gitu. Nah, nanti bayangin Mbak tuh ngelihat sesuatu yang jauh gitu supaya apa? Mata di bawah ini bisa dinaikin. Jadi kayak seakan-akan mau nutup mata, tapi nggak Heeh. ditutup. Nah ini dia tuh jadi naik. Ibaratnya nih kayak mata kita lagi ngangkat barbel gitu Mbak. Ini kan bisa Hmm, nih. Nih ya oke. sebenarnya. Iya ya. Hmm, Gitu. Jadi oke. taruh tangannya di kening, bahunya relax. Mm-mm. Oke, bahu relax. Dari sini inhale and exhale. Saat tarik nafas, buka matanya selebar mungkin, bahu relax, wajahnya relax. Good. Dari sini seakan-akan Mbak lihat benda yang jauh gitu. Jadi squeeze matanya, squeeze, squeeze kayak seakan-akan mau nutup. Nah, good kayak pitching gitu matanya tuh. Tekan gitu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Buka lagi selebar mungkin. Matanya buka, buka. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tutup matanya, relax. Satu, dua, tiga. Buka lagi matanya selebar mungkin tanpa mengangkat dahinya. Good. Five, four, three, two, one. Squeeze matanya seakan-akan melihat benda yang jauh kayak mau menutup tapi nggak nutup. Satu, dua, tiga, empat, lima. Close your eyes. Istirahat. Satu, dua, tiga. Buka lagi selebar mungkin matanya tanpa mengangkat alisnya. Nice. Terus tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Squeeze lagi matanya seakan-akan melihat benda yang jauh tapi nggak menutup. Good. Satu, dua, tiga, empat, lima. Close your eyes. Release tangannya. Tarik nafas melalui hidung. Buang nafas melalui hidung. Perlahan buka matanya. Pose keempat. Dari Mbak, sini ini kalau nggak biasa memang ada perih-perih gimana gitu ya? betul. Karena Oh, apa? Biasanya mata kita tuh nggak pernah dipakai otot-ototnya. Kita cuma ngelihat matanya tuh ke depan aja. ah, Sementara mata kita tuh bisa muter kan. Nah itu hmm, yang tidak pernah dilatih. Jadi begitu dibuka itu kayaknya akan anginnya masuk semua. nyambung. Itu Perih akan ternyata. nyambung semuanya. Betul. Oke, Nah, berarti yang perlu pose keempat biasain. adalah cross fit, press with hands. Nih, jadi nanti Mbak taruh tangannya di sini ya. Caranya, kalau taruh di sini, coba deh Mbak kayak gigit. Gigit. Nah, kerasa nggak tuh kayak ada otot yang nyut, nyut di sini? Ya.
Iya. ya kan? Nah, jadi posisinya taruh di situ, nanti press ke atas. Jadi 45 degrees angle, bukan naik, jadi nggak menyebabkan kerutan lagi, tapi ke samping gitu. Oh. Nah, ini nanti buat ngeangkat wajah. Jadi ngangkat wajah, terus kayak gak suka ada garis-garis di sini kan, itu juga bisa dirilis dengan pose ini. Ya, Hmm. jadi dari sini bahunya rileks, angkat 45 derajat. Good. Sama kayak tadi, buka matanya selebar mungkin, mulai terlatih, dahi tidak terangkat. Good. Dari sini squeeze lagi matanya. Squeeze. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup matanya. Buka lagi matanya selebar mungkin. Good. And squeeze lagi matanya. 1, 2, 3, 4, 5. Tutup lagi matanya. Terakhir, buka lagi matanya selebar mungkin. Selebar mungkin and squeeze matanya. Good. 1, 2, 3, 4, 5. Close your eyes. Tutup matanya, rilis kedua tangannya. Bernafas. Dan perlahan buka matanya. Good. Nah, dari sini yang keempat. Ini biasanya dipakai karena kan sekarang nih Mbak, ini hari ini aku share tentang mata semua ya. Oke. Apa namanya? Kita tuh sering banget seharian biasanya nih banyak yang kalau nggak ngezoom terus mainnya handphone, ngezoom Ah, handphone, bener. ngezoom handphone gitu kan. Jadi Screen aku time-nya kasih, banyak banget ya. nah itu dia. Ini Hmm. aku kasih pose, nama posenya adalah No More Tired Eyes. Jadi untuk merilekskan mata nih, bagus untuk pada saat kita bangun tidur atau sebelum tidur. Ya, itu tadi kita kebiasaan kan bola mata kita tuh sebenarnya bulat ya. Nah, Hmm. bola mata kita itu sebenarnya bisa tuh digerakin ke depan, belakang, kanan, kiri, muter sama muter gitu. Nah, cuma kita selalu kebiasaan akhirnya hanya dipakai tuh lihat ke depan gitu. Sehingga apalagi kalau udah ngelihat ke handphone aja gitu kan atau ngelihat ke laptop aja capek gitu matanya. Nah, jadi Hmm. nanti nama posenya adalah No More Tired Eyes. Jadi untuk merilekskan mata gitu ya. Nanti caranya adalah buka lagi matanya selebar mungkin tanpa menaikkan kening ya. Hmm. Jadi buka, nanti lihat ke kanan semaksimal mungkin, pelan-pelan putar ke atas, kiri, bawah, kanan. Kita lakukan 2 kali putar ke atas, bawah, Hmm. 2 kali. Biasanya kalau kaku matanya itu akan terasa sakit. Atau bahkan kadang kayak badannya tuh kayak sempat nolak gitu, kayak yang aduh nggak mau gitu, karena memang tidak terlatih gitu. Hmm. 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 Oke, bahunya relax. Hmm. Inhale dulu, and exhale. Inhale, buka matanya selebar mungkin. Good. Dari sini, tarik matanya ke arah kanan semaksimal mungkin. Good. Pelan-pelan, putar ke atas. Putar sekitar 5 detik. Good. Kiri semaksimal mungkin. Ke bawah. Good. Kanan ke atas. 1, 2, 3, 4. Kiri ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Stay, ganti arahnya ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Kiri ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Balik kanan ke bawah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kiri
Pelan-pelan ke atas. 2, 3, 4, 5. Kanan. Good. And perlahan tutup matanya. Bernafas. Perlahan buka matanya. Iya Good. beneran sakit ya. Sakit kan? Belum biasa, Ya, berarti belum biasa. betul. Boleh gosok di mata tangannya digosok, Mbak. Oke. Sampai terasa hangat. Terus sampai terasa hangat, kemudian tempelkan di matanya. Oke. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. And release. Oke, gimana rasanya, Mbak? Terasa kan tadi? Jadi rileks sih. Jadi kayak lebih ringan. Hmm. Hmm, Meskipun hmm, hmm. awalnya tadi memang kayak rada ketarik gitu. Karena mungkin Ya, nggak biasa dipakai kanan karena kiri kan. iya, betul. Apalagi saat muter gitu, itu jadi Kaku. wow gitu. Bener, Eh, bener eh, banget. Kan gitu. Atau boleh kasih tapping biar ngerileksin lagi. Oke. Gini ya. Tapping. Ya, boleh kayak main piano atau di tap biasa. Oh, ini ada Anti yang komen perih. perih katanya dari Ini, F. ya, Arianti. Perih. Iya sama, Mbak. Saya juga merasakan perih nih. ya, dia ini rajanya tukang di laptop, depan laptop, Mbak. Makanya matanya Oh, iya, perih. iya, iya. Ini fungsinya apa Kan kalau kayak berasa. gini, Ini untuk Coach? ngerileksin, untuk ngerilisin Oh, iya, setting. iya, iya. Oh. Gitu. Ini ada lagi atau sudah Oke, cukup dulu okay, untuk cukup podcast? dulu. Oke, berarti Cukup boleh dulu. kita lempar tanya jawab ya, Mbak Boleh. Sayaka. Oke, teman-teman, Boleh. ini tadi beberapa pose untuk face yoga. Mungkin masih banyak sebenarnya. Cuma kalau langsung banyak begitu kan malah pasti teman-teman nggak akan pakai enggak gitu ya. Benar. Jadi ada 4 pose. Mudah-mudahan teman-teman ingat. Kalau nggak ingat bisa dilihat lagi video ini. Nanti kalau sudah off, biasanya saya tetap simpen ya di IGTV. Jadi teman-teman bisa lihat lagi, oh posenya kemarin seperti apa untuk menghilangkan kerutan di sekitar mata lah. Itu caranya ada di sini. Betul. Ya. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis di komen ya. Sebelum teman-teman yang nanya, saya dulu ya, Mbak Sayaka. Boleh. Boleh. Ini kan ini judulnya self love nih, Mbak. Nah, Mm-mm. sebenarnya self love itu apa sih? Oke. Ini self love menurut versi aku ya. Oke. buat buat aku self love ya sesuai dengan artinya adalah mencintai diri sendiri gitu kan ya. Kenapa sih self love itu penting gitu? Kalau buat aku, yang pertama adalah kalau bukan kita nih yang pertama kali mencintai diri kita, mau siapa lagi gitu kan? Kalau kita selalu berharap kepada orang lain gitu untuk mencintai diri kita, mau sampai kapan gitu? Kita selalu merongrong gitu, kayaknya nggak akan ada habisnya gitu kan ya. Nah, dengan self love, aku merasa jadi oke, aku cukup gitu. Aku tidak mengharapkan sesuatu lagi dari luar karena aku memiliki sesuatu yang pasti gitu. Karena apa ya, kita tuh buat aku kita nggak bisa mengatur orang lain gitu yang kayak lo cintai gue dong, lo harus mencintai gue gitu kan ya. Tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri gitu yang aku tahu bagaimana saya harus mencintai diri saya bisa mengatur diri saya, jadi itu lebih pasti gitu dibandingkan ya merongrong keluar. Itu sih kalau buat aku. Jadi yang namanya self love itu penting sekali gitu ya. Kadang kita kan Betul. nggak merasa kayak gitu kan. Jadinya tuh kayak Benar. masih mengharapkan cinta dari orang lain. Nah, Yes. ini kalau kayak gini akhirnya dia akan merasa kurang terus gitu ya. Benar banget.
Terus hubungannya apa nih Mbak antara self love dengan face yoga? Oke, ini menarik nih. Ini pertanyaannya keren Heeh, banget dari Mbak Zaki. Aku heeh, juga nggak menyangka sih Mbak gitu ya, face yoga method itu sangat berpengaruh kepada aku gitu ya. Karena heeh. ternyata tuh dengan di yoga method itu jadi kita belajar banyak banget kayak tadi nih. Ternyata wajah kita aja itu punya 60 otot ya gitu dan 30 otot khusus untuk mengatur ekspresi wajah gitu. Hmm, Ditambah lagi dengan otot-otot lainnya. Ditambah lagi nanti ada yang namanya fascia. Fascia itu yang menyelimuti seluruh organ otot kita. Terus kayak otot kita dari kepala sampai ujung kaki itu nyambung semuanya. Tuh jadi di situ aku jadi kayak yang wow, tubuh kita tuh diciptakan sama Tuhan keren banget ya gitu. hmm, Kita tuh hmm. kayak yang benar-benar yang untuk mengatur apa ya, untuk mengatur membuka mata aja ada satu otot, mengangkat alis ada otot lainnya gitu. Nah, dengan mengetahui itu, aku tuh jadi kayak menghargai diri aku sendiri. Aku jadi tahu kalau analoginya gini sih Mbak, kayak misalnya nih, aku punya laptop yang canggih banget gitu. Yang Mhm, ini laptop tuh bisa ngapain aja deh gitu. Pasti kan mhm, aku jadi kayak punya wah aku sayang-sayang gitu kan ya. Aku jadi punya perhatian khusus nih sama si ini laptop gitu. Nah, mhm. itu yang terjadi sama diri aku. Jadi begitu aku tahu, wow, tubuh kita tuh luar biasa ya gitu. Kita kita tuh bisa ngapain aja deh gitu. Jadi aku lebih menghargai diri aku sendiri, aku lebih merawat diri aku sendiri, dan begitu aku mengusahakan itu, aku bisa ngelihat hasilnya, sehingga aku bisa mencintai diri aku sendiri gitu. Aku Oh, puas eh, gitu. Iya, aku puas eh, dengan diri aku gitu. Yang tadinya nih Mbak, aku setiap ngaca tuh kayak ngerasa, aduh kenapa ya pipi saya tuh begini, aduh kenapa ya matanya kok begini, aduh kenapa ya kulit saya kok begini gitu. Nah, setelah ya dirawat gitu ya, terus dihargai gitu ya, karena jadi terlihat perubahan, akhirnya jadi ketagihan gitu ngaca yang kayak, aduh ini dia kayak gitu. Jadinya tuh oh, jadi iya. cinta sama diri sendiri Mhm. Keren, gitu. keren. Dan itu tadi yang apa dikasih tahu pose-pose face yoganya itu baru sekitar otot mata dan kening ya? Yes, itu cuma mata doang. Oh, mata It, doang malah ya? itu Oh, mata doang gitu. Dan eh, bagaimana kita tuh bisa mengatur, mengadjust gitu ya. Kita nggak bisa menstop, pastilah tulang kita itu akan tumbuh gitu ya. Tapi kita bisa apa ya, menunda istilahnya. Dengan latihan kita tuh bisa menunda supaya si pertumbuhan uh, tulang kita itu nggak cepat ke bawah gitu. Jadi itu jadinya kita bisa awet muda adjust. ya. Betul, betul. Jadi kalau ibu-ibu, cewek-cewek itu seneng kalau yang kayak gini. Kayak coach saya kayak ini udah punya satu anak tapi masih kayak gadis SMA ini kan. Ya Oh Allah, iya Mbak, terima terus Mbak, kasih lah. hubungannya face yoga sama hormon kebahagiaan, releasing stress itu gimana Mbak? Oke, nah itu yang tadi aku bilang. Ekspresi wajah itu sangat berpengaruh kan dengan pikiran. Dan pikiran sangat berhubungan dengan emosi gitu. Nah pada Oh, saat misalnya aku berlatih, ini deh, kita tuh ada untuk di daerah mulut ya. Itu uh-uh. untuk supaya si mulut ini nih naik. Jadi kayak orang tuh ngelihat kita yang, ih kok dia terlihat happy ya gitu. Dan itu tadi dengan kita agak naikin dikit aja, emosi kita tuh berubah gitu kan. Hmm, Terus hmm. dengan ini kita tuh pipi kita naik gitu, dada kita terbuka gitu. Jadi ya automatically kita tuh akan begitu kita latihan, terus kayak tadi aku suka yang kayak oke okay, begitu buka dada Oh bayangkan iya, itu sesuatu yang enak banget itu. indah ya kan. Oh iya, Iya, benar. Kayak jadi enak banget, kayak lapang gitu betul ya. Iya. betul. Jadi itu Jadi sangat disitulah berpengaruh. yang apa hormon-hormon kebahagiaannya juga keluar gitu ya. Yes, Otomatis stresnya betul. juga berkurang. Gitu ya, Mbak ya. Betul, betul. Dengan Oh, kita bergerak, maka kita akan merangsang hormon oksitosin itu, gitu. Jadi oke. hormon kebahagiaan akan dikeluarkan. Wah, ini semakin semangat ini, gerak-gerak. Oh ya Mbak, ini Ya, bisa dilakukan sendiri atau mesti ada instrukturnya, misalnya kayak coach Sayaka gitu. oke. Okay. Atau udah bisa dilakukan sendiri?
Sebenarnya selama kita tahu apa sih yang kita lakukan, bagaimana caranya, terus kenapa kita melakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, kita bisa melakukan sendiri. Dan aku sukanya ya, kenapa aku jatuh cinta dengan si face yoga method ini, karena simple tapi efeknya tuh luar biasa dan kita bisa melakukan dimanapun gitu. Kayak misalnya aku lagi nyetir gitu ya, nunggu nunggu lampu merah, aku bisa kayak stretching untuk yang gitu ya. Terus kayak Atau yang apa? melet coba, ya gitu Iya ya. betul gitu kan. Kayak jadi tuh begitu di stretch lagi kayak apa ya, emosinya, energinya tuh naik lagi gitu. Oh, Jadi iya. nggak perlu effort yang harus ngegelar matrasnya dulu, ganti bajunya dulu gitu. Tapi dengan apa ya, kita lakukan di tempat tidur gitu atau kayak lagi nunggu di kantor gitu, itu bisa gitu. Simple gitu ya, simple tapi Bener, efeknya tuh dahsyat gitu ya. efeknya dahsyat. Iya, Oke, bener. betul. Aku kemarin pikir-pikir, oh iya ya ini tuh simple, biar dilakukan di mana aja kayak gitu. Berarti boleh Bener, ya. Yang penting kan udah dikasih tahu nih, betul, pose-posenya kayak gini. Kalau mau dilakukan betul. sendiri juga nggak masalah gitu ya. Bener, bener. Boleh. Yang Oke. penting balik lagi kesadaran dirinya, Mbak. Yang tadi aku bilang, banyak kan yang kita pengennya tuh instan gitu ya. Jadi pada saat misalnya narik gitu yang ditarik banget gitu. Sementara pada saat kita benar-benar narik, di sini kan akhirnya menjadi kerutan lagi gitu. Jadi Oh, benar-benar emang soft gitu. Nah, tapi bisa efeknya tuh dahsyat. mm-mm. Kayak Jadi nggak terlalu kayak semangat, akhirnya tarik semua gitu ya, Mbak. benar, benar, benar. Kayak kita apa ya? Sadar Kayak ya, kita benar, melakukannya dengan sadar. sadar. Benar, Oke, benar. gitu ya Jangan pakai teman-teman. nafsu. Jangan pakai nafsu, nanti malah tambah hilang keningnya, kerutan yang di sini tambah kerutan yang di sini ya, repot Benar, nanti ya. betul. Atau sininya hilang, apa kerutannya di sini hilang, tapi lehernya kaku gitu Oh kan. iya, malah nggak bisa naik Jadinya nggak angkat ya. balance. Benar, Sadar benar. dan balance ya, seimbang. Betul, Oke, betul. ini ada dari pertanyaan dari Mbak V3, Fitri Fauziah. Oke, V3, Fitri. Kak, face yoga dan facilitating bedanya apa? Facelifting bedanya apa ya? facelifting. Faceliftingnya nih facelifting yang memakai alat atau memakai obat atau bagaimana ya? Karena Boleh diketik lagi faceliftingnya, ya, Mbak hmm, Fauzia, facelifting yang facelifting yang dimaksud itu yang dimaksudnya, ya bagaimana? Boleh betul, diketik lagi ya. facelifting yang dimaksud yang mana? Barangkali nanti beda persepsi, beda jawaban nanti yang diharapkan. Betul, Ya, betul. sambil nunggu Mbak Fauzia ke penanya lain ya. Boleh. Mungkin nanti ada yang minta Mbak Nungki, mungkin bisa dituliskan urutan posenya. Ya, nanti kita boleh minta ke coach saya ya. Urutan dari Boleh. releasing, terus apa tadi? Ke Tadi ada main forehead posenya gitu ya. freeze. Ya, nanti boleh dituliskan. Ya. Boleh. Terus dari Mbak Arianti ini temannya coach saya ya. Mm-mm. Berapa hari latihannya dan ada waktu tertentu kah untuk latihan? Oke, kalau untuk mata, bagian mata, mulut gitu ya, itu nggak ada. Jadi selama memang kita merasa, aduh nih matanya kaku gitu ya, boleh dilakukan latihannya. Gitu. Jadi sebenarnya untuk area ini ke bawah gitu ya, ini kan sebenarnya big muscles. Jadi nggak begitu berpengaruh. Kecuali kalau misalnya ada namanya mini facelift, jadi untuk bikin mukanya clong gitu ya, jadi nanti ditarik gitu, itu dilakukan hanya di pagi dan malam hari. Tapi kalau untuk mata gitu, terus untuk ini nih kita bentuk supaya nggak double chin gitu, itu boleh sesering mungkin gitu. Kecuali kalau misalnya kita mau, dan itu bisa sih dilakukan untuk nggak perlu warming up dulu yang benar-benar secara sequence gitu ya. Tapi bisa langsung gitu. Jadi kalau misalnya mata kayak udah benar-benar pegel gitu ya, lakukan ini gitu. Dan ini bisa dilakukan juga dengan merem. Jadi orang nggak perlu ngelihat kalau misalnya di kantor gitu kayak wah gitu kan. Oh iya ya. Oh iya. Berarti kalau Benar. yang latihan mata muter-muter tadi bisa merem sambil muter gitu bisa Iya, ya? betul. Oh iya. Sambil Berarti benar-benar ada pose-pose untuk yang merilis. oh iya. Berarti Pak ada pose yang memang boleh dilakukan setiap waktu kapanpun. Ada yang memang nggak boleh ya Mbak? Yang kayak tadi Iya, Mbak itu betul. kayak misalnya yang itu ya apa namanya facial wajah gitu ya. Mungkin kan ini Iya, ada yang ditarik-tarik gitu. Itu memang betul. nggak boleh sering-sering. Ya,
Karena untuk bagian di sini nih, kalau kita terlalu nge-stretch itu juga nggak boleh terlalu overstretch gitu. Tapi kalau bagian bawah, karena di sini nih dia small muscles gitu. Tapi kalau bagian bawah ini dia big muscles, boleh Oke, gitu gitu. ya Mbak. Oh ya, ini sudah ada tambahan dari Mbak Fauzia. Mhm. Yang dimaksud fastlifting itu tanpa alat, pakai tangan juga, paling pakai minyak. Oke, Mungkin perbedaannya apa tergantung. dengan yoga? Hmm, mungkin yang dimaksud dengan kayak massaging gitu ya, gitu. Terus Heeh, ada titik-titik tertentu gitu. eh ada beberapa hal yang sama, ada yang ya metodenya berbeda sih ya, gitu. Terus hmm. kalau facelifting kan dia mungkin mengangkat. Jadi memang aku nggak tahu facelifting yang dimaksud. Cuma kalau misalnya ngelihat ini pakai tangan juga paling pakai minyak, mungkin secara metodenya yang berbeda. Tujuannya sama, tapi caranya aja yang berbeda. Gitu. Oke, sama, cuma caranya berbeda. Dan ini Yes, eh, bisa dipakai, apa kayaknya lebih mudah ya kalau fastlifting mungkin ada teknik-tekniknya yang berbeda harus ya. ya harus dipelajari lagi gitu ya. Tekniknya aja sih yang berbeda kayaknya, tapi tujuannya sama. Iya, tekniknya yang berbeda. Oke, gitu ya, Mm. Mbak Fauzia. Mbak Nungki, iya betul nih, saya sambil di kantor. Wah, iya. Cocok ini ya, Mbak, untuk teman-teman kita yang kerja di kantor itu kan biasanya pegel gitu ya. Betul, betul. Aku aja tuh senang banget gitu kayak kalau lagi nunggu di kasir gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu. Karena fungsi Big O ini, jadi kayak kita merilising gini ya. Kayak, nah ini tuh hanya dalam 30 detik sirkulasi darah ke muka tuh luar biasa banget. Perbedaannya tuh jauh banget gitu. Nah, kalau sirkulasi darah sudah menyebar di wajah, oksigennya lancar gitu, itu yang menyebabkan akhirnya kulit kita jadi glowing gitu. Hmm, ya ternyata manfaatnya banyak ya. Banyak. Ada lagi nggak, Mbak, manfaat lain? Biar teman-teman semangat melakukan ini. Sebenarnya yang kalau buat aku sendiri juga ya, apa ya, karena kita sadar gitu ya dengan bagaimana postur yang benar gitu. Akhirnya kayak back painku, terus shoulder painku itu hilang semuanya. Karena akhirnya kita tahu bagaimana posisi postur yang benar gitu. Yang tadinya tuh sering banget di sini kaku gitu ya, terus kayak aduh nih gimana ya, ditambah aku tuh cinta banget ya Mbak sama pijet. Iya, Sementara sama dong. sementara di Jepang itu ya harganya tuh nggak murah banget gitu. Jadi selama aku tinggal di Jepang aku nggak pernah pijet. Which is, itu udah hampir 5 tahun kali ya. Nah, Oh iya. bayangkan kayak yang badan aku semua alat pijet itu aku beli, tapi Heeh, nggak ada yang sampai akhirnya bisa membuat aku benar-benar ngerasa apa ya, jadi steady untuk gila ini enak banget gitu. heeh. Hanya akhirnya Berarti dari kalau si face yoga itu. pulang, Mbak, pulang ke Indonesia. Iya, itu dia. Aku pengen banget pulang tuh rasain kerimbat gitu. Itu surga banget rasanya. Surga banget ya, di Indonesia murah ini, Bener, betul. 100 Nah, ribu. tapi akhirnya begitu aku face yoga ini itu jadi relax banget gitu, dan akhirnya ya mood aku bagus dan badan tuh enak banget. Dan ini juga Mbak, baru ini akhirnya waktu itu aku suka suka melakukan penelitian-penelitian sendiri gitu kan ya. Jadi rambut aku itu kayak beberapa bulan kemarin itu rontoknya wah banget-bangetan. Ini Hmm. kenapa ya gitu, aku pikir kepanjangan, aku potong sendiri gitu kan, terus tapi kok masih rontok juga ya gitu kan. Udah akhirnya aku bereksperimen sendirilah. Oke, mungkin ini kan di sini juga otot gitu ya, mungkin otot-otot di kepala ini terlalu kaku gitu. Jadi akhirnya aku masak sendiri gitu ya, aku relaxin gitu, dan ternyata bener, rambut rontoknya itu jadi berkurang Hmm. gitu. Dan aku tuh seringnya jadi kalau misalnya mau tidur gitu di massage kanan kiri depan belakang gitu, itu juga untuk ngerileksin dan sangat Hmm. berpengaruh di rambut ternyata Iya, iya, iya. gitu. Tuh, kita tuh pintar sekali ya, Pak ya, tubuh kita itu. Aduh, tubuh itu dia, makanya aku yang kayak wow, tubuh kita tuh diciptakan luar biasa banget gitu. Tapi selama ini kita mencarinya keluar.
bener, kita Iya konsultasi ke kan? sana kemari ya, berobat ke Betul, sana kemari, tapi nggak pernah memperhatikan betul. tubuh kita sendiri gitu ya. Yes, yes. Itu Hmm, makanya aku yang wow, keren banget. Iya ya, semua jawaban dari permasalahan gitu. Baik itu secara mental atau secara fisik, semuanya itu ada di dalam gitu. Terkadang kita hmm. suka nggak puas dengan wajah kita, akhirnya kita maunya instan, pakainya ya yang pakai kimia Botok gitu ya. kan. Nah, bukan aku bilang botox itu nggak boleh ya gitu. Boleh-boleh aja. Botox itu kan juga sebenarnya sifatnya temporary. Nah, cuma Hmm, kalau di botox dia akan jadinya tuh kaku gitu. Nah, nanti hmm. ototnya tuh malah jadi nggak bisa bergerak karena ya udah kayak gitu cuma menteng gitu. Oh gitu ya. Betul. Sementara kita bisa menggunakan kita bisa melatih nih otot-otot di wajah kita. Ibaratnya Hmm, gini sih Mbak, kalau misalnya kan tubuh kita otot, wajah kita otot gitu ya. Kalau orang bisa melatih otot di tangan gitu sampai akhirnya jadi keker gitu, ya wajah nggak sampai keker sih, tapi at least kita tuh bisa membuat muka kita tuh jadi kayak teng gitu. ekspresinya tuh bagus gitu ya. Karena Betul, otot-ototnya betul, dilatih tadi yang 60 otot itu ya. Saya aja kurang betul, nggak tahu tuh ototnya apa aja. Ini perlu belajar sama coach saya kan nanti ya. betul. Selama ini taunya senyum aja, padahal ternyata di mata, di kening tuh ada semuanya gitu ya. Nah, senyum aja nih ya, ini lucu banget Mbak, senyum aja ya. Senyum tuh Gimana? kadang kan kita gini ya, ini tuh berbeda. Senyum tuh jadi seharusnya kita memakai yang di sini supaya apa? Supaya naik gitu kan. Jadi Oh, perbedaannya nih beda banget. Ini saya senyum dengan tidak menggunakan di sini. Tapi kalau saya senyum akan berbeda di sininya. Ini senyum dengan tidak menggunakan otot-otot di dagu. hmm, Ini hmm. memakai. Kayak dikencengin gitu ya? Ya, Dikencengin nggak? mm-mm, Oh, iya iya iya. betul. Jadi otot kita tuh yang kayak Bagusnya banyak memang yang banget. ditarik ya? Bagusnya memang yang ditarik dagunya. Bagusnya sebenarnya enggak. Oh, gitu. Bagusnya tuh tidak, karena akan lebih natural dan di sini, nah ini nih kita terlalu overuse, kita terlalu banyak menggunakan ini, sehingga akhirnya apa? Dia karena kaku, narik ke bawah, akhirnya cepet turun ke bawah. Biasanya kan gelambir gini jadinya ya, pipinya ke Yes, bawah gini kan. jadi akhirnya kan ke bawah terus gitu. Kita Hmm, selalu menyalahkan usia gitu, tapi kita tidak menyadari bahwa kebiasaan kita ya. banyak yes, banyak kebiasaan kita yang membuat akhirnya postur muka kita itu jadi nggak bagus Oh, gitu. penting ini Dari ya. cara tidur gitu ya, dari cara tidur aku aja tuh menyadari gitu ya pas aku ngaca gitu ya, akhirnya ini mata aku yang sebelah sini lebih kecil dibanding yang di sini, bibir Oh, aku yang di sini lebih ke bawah dibanding yang di sini, karena mm, aku selalu tidur sebelah kanan mm, 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 gitu. mm. Itu berpengaruh. Cara kita sikat gigi kayak gini deh, lihat kalau kita sikat gigi gini, kekuatan Eh, yang di sini sama kita ke sini itu kan akan berbeda kan. Akhirnya mm, membuat mulut kita tuh jadi nggak simetri. Nah, mm. jadi disarankan untuk ganti tangannya. Jadi pada saat kita ke sini, oke, udah sikat gigi, ganti tangannya ke sini. Supaya apa? Balance kekuatannya. Cara Hmm, kita makan, gitu. Cara kita makan tuh kanan kiri makan. tuh, yes, Kadang kan itu cuma sangat yang berpengaruh. enaknya mana ya, anaknya kiri ya kiri Betul, terus, gitu kan? Ternyata betul. itu Itu berpengaruh yang ya. akan berpengaruh banget. Makan itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Hmm, Kita cuma ternyata makan di sisi wah, kiri. hal yang harus dipelajari ya untuk mengetahui Betul. tubuh kita sendiri. Benar, Berarti benar aku banget. suka nih cara Mbak saya meneliti tubuhnya sendiri. Misalnya rambut Ya, rontok, oh coba diginiin kayak gitu tuh. Oh ya, ternyata ada perubahan. Itu tuh ternyata penting juga ya. Kita penting. meneliti tubuh kita. Yes, Hmm, betul banget. Jadi kita iya. bereksperimen sendiri dengan tubuh. Karena Mm-mm. memang akan berbeda sih Mbak. Apa ya? Mungkin ada misalnya aku sharing latihan ini gitu ya. Nah, kan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, yang kita makan itu juga berbeda gitu kan. Jadi balik lagi sebenarnya oke, kita dapat ilmunya tapi cocok nggak sama kita gitu. Kita harus cari cari juga nih gitu. Oke, yang ini kayaknya cocok buat saya, yang ini enggak, yang ini oke deh gitu, yang ini nggak usah deh gitu. Itu Bener. sih.
Jadi kita perlu benar-benar apa mengeksperimen Ya, diri ya dengan apa yang kita betul, tahu dan apa betul, kebiasaan-kebiasaan kita gitu. benar. Hmm. Oke, ini ada Mbak Midatari, senyum Hmm. SOP dan senyum natural. Oh iya, benar Mbak ini. Ternyata beda ya. Betul, Ada beda-beda senyum, banget. ada senyum yang bikin awet muda ternyata. Iya. Ini penting ini, bener penting banget ternyata ya. Hmm. Mbak Hai, Epoti, halo say. Oh Ini ya temen teman-teman. ini temen dari temen SMP aku. Dari SMP. Oh, setia sekali. Eva. Iya. Ada juga Tasya. Oh, iya iya iya, keren keren keren. Oke Mbak, ini belum ada yang tanya lagi. Hmm. Silakan barangkali mau ada yang mau diceritain lagi. Oh, kayaknya banyak pengalaman ini Mbak. Saya kan. Yang penting lagi tuh apa ya? Ini posisi lidah. Posisi lidah itu juga sangat berpengaruh. Jadi Oh, kalau misalnya suka kadang ya, apalagi anak-anak, anak-anak tuh suka kayak lidahnya tuh kayak gitu ya kalau nonton gitu kan istirahat di bawah. Nah, oh. usahakan sadari selalu lidah kita tuh ini kayak gigi, selalu Hmm, dia nempel ke atas. Jadi hmm. hmm, hmm, Di dia kayak nempel orang ke atas. meditasi itu ya. Kalau orang Di, meditasi kan ke atas yes, kan. ya betul. Kayak orang meditasi kan ditempelin ke Memang, atas. memang untuk menjaga kesadaran ya, itu lidah ke atas itu. Dan apa ya? Satu menjaga kesadaran, kedua supaya udara juga tidak masuk dari mulut, Hmm, dan supaya hmm, apa lidah kita tuh jadi menopang kan si tulang tengkorak kita ini jadi dipush ke atas supaya hmm, dia nggak turun ke bawah gitu. Yang hmm, biasanya gravitasi bumi itu selalu menarik ke bawah, tapi ini ditopang sama lidah untuk naik ke atas. hmm. Dan nanti Mbak lihat ya di kaca gitu, itu perbedaannya jauh banget. Pada saat kita turun ke Mana? bawah, Hmm? pas pada aku nggak kelihatan kalau di sini. Jadi pada saat kalau misalnya ke bawah, gitu, dia tuh bener-bener kayak jadi bikin double chin. Pada saat Oh, kita ke bawah gitu ya, ini akan berbeda banget. Kalau kayak gitu, lidahnya tuh jadi semuanya turun. Tapi pada saat kita naik ke atas, hmm, itu akan dia naik ke atas gitu. Itu yang hmm. membedakan. Jadi kulitnya tuh naik sama kayak turun ke bawah. Dan double chin tuh berpengaruh banget dari situ. Tapi Jadi kan pada kadang saat kalau anak-anak ataupun kita gitu ya, kalau lagi nonton atau apa kan domblong kan otomatis lidahnya ke bawah ya. Nggak sadar nah kalau itu harus dia nggak sadar. Makanya domblong itu sekarang kan, aku gitu betul. kan. Tiba tuh kayak oh gitu kan. Nah itu yang pada akhirnya tanpa disadarin apa kulit kita tuh jadi ke bawah semuanya gitu. Iya. Nah, ini untuk urusan wajah aja kesadaran ini Betul. banyak yang luput ya. Oh iya, ngomong-ngomong kesadaran nih Mbak, hubungannya fast yoga sama kesadaran itu gimana? Walaupun tadi udah dijelasin sedikit sih. Itu tadi kayak misalnya gini, kayak dengan aku berlatih ya kesadaran gitu. Bagaimana kita menggunakan si otot mata aja deh gitu. Yang tadinya selalu begini gitu, akhirnya pada saat kita gini kita sadar gitu ya. Oh iya, saya menggunakan otot yang mana nih gitu. Jadi apa ya? Begitu kita membuka mata, itu langsung kesadarannya itu kebuka gitu. Terus Hmm, kayak misalnya cara kita berdiri, cara kita duduk, itu jadi kita ya mindfulness deh kalau sekarang bahasanya kan kayak apa-apa tuh kayak iya gitu kayak kita hadir, harus oh hadir ya saat ini gitu yes ya. betul. Jadi hadir saat ini kita hadir otot mana yang kita gunakan gitu. Jadi nggak cuman ke bawah ke bawah ke bawah gitu, tapi bagaimana kita menaikkan ke atas, kita membuka mata, bagaimana kita tidak menaikkan si area kening ini. Oh, Paling paling banyak tuh gitu. Kadang suka aku juga ngeliat orang kan jadi kayak kalau mikir tuh kayak ya. ininya tuh kesini gitu Atau kan kita ya. yang gini kan? Kalau mikir kan Nah, kayak gini. ya sementara kita bisa kayak kayak mikir tuh kayak apa ya gitu. Sementara kayak gitu. Tanpa Hmm, harus menaikkan kayak ini nggak naik gitu, tapi kayak gitu. Ini matanya yang terbuka oke. Oh ya, gitu. hubungannya sama kesadaran nih Mbak. Kan misalnya kita lihat aja harus sadar, tersenyum Ya, harus sadar. Itu bikin capek nggak sih Mbak? Kan capek. balik lagi akhirnya kebiasaan. Kalau kita Heeh. sudah terbiasa, akhirnya enggak. Kalau kita udah terbiasa tuh akhirnya kayak jadi moodnya tuh jadi justru bagus Mbak, karena kita tahu kan kita kayak pada saat kita senyum gini aja
Ini nih naik, akhirnya kayak moodnya tuh wow gitu. Kayak kita Oke. ada yang latihan wow gitu ya. Eh, namanya memang wow gitu. Jadi kayak Heeh. wow, wow, wow gitu. Itu untuk mencengin si muka. Tapi kita menghadirkan tuh kayak gimana ya, kalau kita tuh dapat sesuatu yang indah kan kayak wow gitu kan. Nah itu Heeh. dihadirkan perasaan itu. Jadi setiap kayak latihan tuh jadi kayak wah happy lagi gitu. Oke, jadi kayak udah otomatis nggak perlu sadar itu harus apa? Jadi kayak dipikirin itu nggak Iya, seperti itu gitu ya. iya. Mm-mm. Iya, Akhirnya kita oke. jadi kayak apa ya, kayak ini deh Mbak, handphone. Handphone itu Hmm, atau cara kita bawa tas. Handphone kan hmm, sering banget ya kita nelfon tuh gini. Kadang ininya heeh. keangkat, apalagi kalau ibu-ibu kan ya multitasking gitu. Yang sini Sambil telepon, yang di sini masak gitu ya. masak gitu kan. Nah, akhirnya di sini tengkleng gitu. Posisi ininya tuh akhirnya tanpa disadarin, dia kadang ada yang suka kalau ekstrim banget ya suka ininya tuh naik gitu. Atau kayak yang ininya bener-bener ekstrim naik, yang ininya ke bawah gitu. Ada Nah, yang seperti itu. Kadang nggak ya, simetris kan, bibir ya nggak kanan kiri nggak simetris atau mata benar, nggak simetris juga ada. Iya, betul, iya. betul. Nah Itu itu nanti karena otot berpengaruh juga ya. Yang berpengaruh, hal-hal nggak simetris itu berpengaruh juga ke psikis, ke kesehatan tubuh itu berpengaruh. berpengaruh, sangat berpengaruh. Jadi dengan kelihatan pada saat misalnya ini nggak simetris gitu ya, itu pasti koneksinya ke bawah gitu. Entah ininya yang nggak seimbang, begitu ini udah nggak seimbang, maka otomatis pinggul aja dia nggak akan seimbang. Begitu Hmm, pinggul nggak seimbang, itu yang menyebabkan akhirnya jadi back pain gitu ya, suka sakit pinggang atau bahu kaku gitu. Itu penyebabnya. Makanya kalau di face yoga method pun kita untuk nge-releasing itu mulai dari bawah, dari kaki. Kaki itu sangat penting, itu sangat fondasi. Jadi bagaimana kita berjalan, bagaimana kita membagi berat tubuh kita saat kita berjalan, itu nggak hanya di belakang, nggak hanya di depan gitu, karena itu akan berpengaruh semuanya ke atas gitu. hmm, Jadi mulai dari fondasi di bawah akan berpengaruh ke atas hmm. gitu. PR kita tuh banyak sekali ya. Banyak, Memperhatikan tubuh kita sendiri aja benar, masih banyak sekali PR-nya. Tetapi betul. ketika kita memperhatikan tubuh kita, justru kayaknya semuanya tuh teratasi gitu ya, Mbak ya. Iya, betul, betul. Makanya itu Luar yang tadi biasa. aku bilang, pada saat akhirnya aku mempelajari ini, aku jadi apa membangun kesadaran diri bagaimana cara posisi duduk, cara posisi berdiri gitu ya. Itu sangat berpengaruh banget dengan back pain aku gitu. Yang tadinya aku pikir gitu ya, karena aku seorang instruktur yoga gitu yang kayak wah harus semakin semakin dongak gitu, semakin kece gitu kan. Ternyata pinggangnya sakit, Mbak. Oh Kayak gitu ya. oh ternyata ini overstretch gitu. Ya itu tadi kayak Oh, overstretch pada saat kita yang kayak nafsu banget untuk yang wah saya bisa nih naikin gitu. Ternyata itu malah nggak bagus gitu. oh Sesuatu iya. yang berlebih itu ternyata nggak bagus. Seimbang tetap ya Mbak ya rumusnya. Benar, harus posisi seimbang. Ini dari Mbak Ardiana, di save ya Mbak Zaki live-nya hari ini biar bisa ditonton ulang. Iya, insya Allah saya save ya. Setiap Ya. live IG di save di IGTV. Lagi. Ada Mbak Epoti. Jadi posisi tidur yang baik bagaimana? Oke, posisi tidur yang baik yang bagaimana sebenarnya adalah terlentang. Posisi Hmm, kita tuh posisi terlentang. Kalau di face yoga method ya supaya jadi balik lagi nih kita mau kita mau mana yang tujuan kita? Tujuan kita mau mempertahankan wajah yang simetri atau kalau kita apa ya banyak yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Ya, Wasallam kalau sunnah atau Nabi kan ya katanya kan ke ke kanan. kanan ya Ya, kan karena sebenarnya kalau ke kanan itu juga berurusan dengan pernafasan kita gitu paru-paru. betul dan Hmm. juga pada saat kita tidur ke kanan otomatis kan yang terbuka sebenarnya yang lubang hidung kiri kan nah Hmm, lubang hidung kiri ini ya. lebih untuk menenangkan gitu. Hmm. Efeknya adalah untuk menenangkan sebenarnya gitu. Karena pada saat kita begini kan yang ini lebih tertekan kan gitu. Hmm. Tapi ya akhirnya memang menyebabkan tidak simetri sih. Kayak aku kan akhirnya si mata nih di sini lebih kecil dibandingkan yang kiri.
Karena Oh, aku iya. selalu tidur ke kanan gitu. Atau kalau gonta-ganti gimana, Mbak? Kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang telentang. Boleh nggak gitu? Sebenarnya boleh aja gitu. Kadang aku juga akhirnya aku tidurin terlentang gitu ya supaya untuk ngerileksin gitu. Nah, cuma Hmm. hati-hati juga kalau misalnya tidur terlentang karena kalau misalnya masih ototnya kaku biasanya kan nggak nyaman di belakang, di tulang punggungnya itu nggak nyaman Oh, karena dia gitu. tegang, tegang semalaman Ya, gitu karena gitu di ya. belakang gitu kan. Sebenarnya ya itu. Dan posisi tidur yang bagus adalah tutup mulutnya. Iya iya, di plester aja Kan ya, Mbak. Kan ada plester yes, yang khusus buat betul. mulut itu. Betul, karena aku sekarang tidur aku plester, aku dan anakku aku plester, ditambah lagi sekarang aku sini aku plester juga nih di sininya. Jadi Oh, supaya pernafasan di hidung tuh lancar dan memang efeknya tuh berpengaruh banget pada saat bangun tidur, beda banget deh. Yang biasanya tuh kalau bangun tidur kok lebih nggak fresh ya gitu. kayak Ternyata itu tidurnya tadi, belum cukup gitu ya. Padahal tidurnya udah yes, lama gitu. padahal tidurnya udah lama gitu. Itu biasanya kalau mulut terbuka, udara masuk dari mulut, bangun pagi tuh pasti nggak fresh banget Iya gitu. iya betul betul. Karena memang bagusnya kan nafas ya dari hidung. Tetapi Dari hidung. waktu tidur kan kita nggak sadar Nggak kan, sadar, longo. iya. Betul, Akhirnya keluar masuk betul, lewat mulut. Nah, ternyata bikin betul. tidur kita nggak lelap dan itu yang bikin Yes, kayaknya capek gitu badan ya. betul, betul, betul banget. Wah, ternyata banyak sekali PR-nya gitu. PR-nya banyak banget. Dari Mbak Nungki, mau dong untuk latihan cara senyum agar ke atas bibirnya. Hehehe. Tadi kayaknya udah, tapi nggak apa-apa deh. Diulang lagi Oke, boleh, Mbak. sebenarnya ada sih Mbak kayak gini ya. Jadi rahangnya dimajuin ke depan, terus Hmm. ini naik ke sini. Tapi make sure rahangnya tuh nggak kaku ya, gitu. Jadi relax, hmm, hmm. Hmm. Lidahnya push ke atas. Berarti gigi yang bawah ke depanin. Jadi Hmm. ini maju ke depan. Hmm. Hmm. Ini buat ini juga simetri. Terus Hmm. si ujung-ujung lips kita nih dia akan naik ke atas, gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Dan senyumlah dari si ini nih, sini, nggak bawah. Kalau bawah tuh nanti di sininya yang kaku jadi turun ke bawah semuanya. Gimana Mbak? Ulangi Mbak, Gitu. coba lagi. Yang senyum atas. Ini senyum atas. Jadi ini kita pakai di sini. Sebenarnya Hmm. ada nih untuk Jadi ngangkat. yang lebar, yang terbuka lebar, yang bibir atas ya? Ya, sebenarnya bawahnya tuh jadi benar-benar kan beda nih ya kalau aku gini, ini gini. Beda, Ini beda, juga beda. akan beda. Ini Beda. beda kan di sini. Sama aku ini di sini aku relax, ini naik sini. Ini Oh, diam aja. dan Ininya bagusnya tetap yang bisa. ini yang ke atas ya? Yang di sini yang di Ya, atas ya? supaya ininya tuh jadi tetap awet muda gitu. Oke. Gitu ya Mbak Gitu. Nungki. Tadi yang kayak gini, ternyata di sini cukup ketarik ya? Yes, Rahang, itu juga rahang ya. bawah. Itu supaya double chin-nya hilang. Jadi bisa Hmm, tuh diginiin, hmm, hmm, naik ke atas. Melihat ke oh, atas, itu tuh untuk nguatin di sini supaya bibir ini lebih ke atas. Jadi orang tuh melihat kita, ih kok dia happy terus ya, gitu. iya kan memang ada wajah-wajah yang auranya Iya, kalau bahasa ini ya. iya Auranya betul. itu kayaknya tuh bahagia terus gitu kan Benar, ada ya. benar, Iya. betul. Itu Karena akan mungkin beda karena banget, Mbak. otot-ototnya memang kepake gitu ya. Otot-otot Yes, ekspresinya tuh kepake jadi yes, nggak kaku yes, gitu. yes. Bedain Ah. ya, dari cara kita ngomong aja, itu akan berbeda. Dari Hmm. orang Jepang tuh kan emang terbiasa kalau ngomong gitu kan ya. Uh, Ah. maka dia ekspresi mukanya tuh akan berbeda. Beda dengan orang-orang yang berbahasa Inggris. Heeh. Mereka mereka tuh ekspresif banget, tapi karena juga saking ekspresifnya yang suka naikin gini, lebih cepat terlihat tua Ah, juga gitu. iya iya benar-benar iya iya. Gitu. Mengamati Mereka iya. memang, ya kan? Mereka memang ekspres kayak wah gitu, kayak ini Ah, kenceng naik gitu. Tapi di sininya juga cepet tua keriput. gitu. Ah, Ya, iya benar-benar karena benar. mereka apalagi kayak, hah? Really? Really? Yang kayak gitu-gitu Iya. kan. Nah, itu mereka menggunakan otot-otot di mata gitu. Beda deh. Oh Kalau iya. diliatin cara-cara orang berbicara ya dari
Berbagai perbedaan negara. bahasa, yes, Hmm. itu akan berbeda banget. Iya, ternyata Gitu. fungsi otot-ototnya ya yang Ya, berbeda jadinya efeknya beda juga. Oke benar. Mbak Putih, terima kasih masukannya. Iya, Sama-sama, Mbak Nungki, makasih Evan. Kak Sayaka. Mbak Epoti, Sama-sama terima Mbak kasih Nungki. Kak Sayaka dan ya, ya sama-sama. Ini keren deh materinya Coach Sayaka. Jadi punya PR banyak ya, tapi yang tadi udah Betul. diajarkan, nah itu dipraktekin dulu deh ya. Ya, Daripada kita benar. udah belajar banyak pose tapi nggak ada yang dipraktekin, mendingan Betul. sedikit pose tetapi dipraktekkan. Iya nggak Mbak Sayaka? Benar, benar, benar. Oke Mbak, ini sudah jam 5. 5 waktu Indonesia ya. Mungkin di Indonesia, sana ya ya udah jam semakin malam ya 7. di Jepang ya. Iya, betul. Monggo mungkin sudah cukup dulu ya sampai di sini. Takutnya nanti Mbak saya kelamaan saya undang lagi. Keasikan kita ngobrol. Mungkin ada kata-kata atau yang pengen disampaikan untuk kami semua. Silahkan Mbak Sayaka. Itu tadi aku mengingatkan kembali bahwa 20% itu dipengaruhi dari latihan, tapi 80% kesuksesan kita dipengaruhi oleh kebiasaan kita. Jadi bangunlah kebiasaan Bangunlah kebiasaan gitu. positif terhadap otot-otot wajah ya Mbak Yes, ya. betul. Oke, sip, sip. Mudah-mudahan teman-teman termotivasi ya buat membangun Amin. kebiasaan merubah otot-otot wajah ini biar lebih auranya terpancar. Yeah. Yes. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Mungkin ada yang dari Jepang, ada yang dari Indonesia ya, ada yang dari Malaysia kayaknya ada juga. Ah, ini Betul. saya infokan ya, Mbak Sayaka ini punya grup WhatsApp yang ini gratis ya, Mbak Sayaka, Ya, free. betul. Ini adalah grupnya Mbak Sayaka dalam berbagi ya. Dia Mbak Benar. Sayaka suka berbagi. Jadi kadang kita ada latihan face yoga 1 jam gitu ya, Mbak Sayaka ya. Ya, betul. Pakai apa? Zoom, Zoom. jadinya bisa kelihatan semua gitu. Nah, Ya. jika teman-teman tertarik untuk gabung di grupnya, silahkan japri ke saya. DM boleh, ke WA saya boleh kalau yang tahu WA saya, atau langsung DM Coach Sayaka ya, minta Oke, link boleh. grup WA-nya. Grup WA-nya itu namanya Beauty is You. Ya, cocok kan? Beauty is you. Cantik adalah kamu. Iya dong. Jadi teman-teman yang tertarik untuk nanti bisa sharing-sharing bareng lagi dengan Coach Sayaka, bisa gabung di grup WA Beauty is You. Iya. Beauty is you. Mungkin sampai di sini dulu ya, Coach Ya, Sayaka. Wah, ini banyak sekali ilmunya. Terima kasih banyak. Saya tidak bisa memberikan apa-apa nih imbalannya. wah aku sudah happy sekali Mbak Zaki sudah di-invite sama Mbak Zaki untuk live sore hari ini. Iya, Terima mudah-mudahan kasih Allah banyak. Subhanahu wa taala yang membalas kebaikan Coach Sayaka Amin, dengan kebaikan yang lebih baik amin, ya, Mbak Sayaka. amin. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut meramaikan live saya bersama Coach Sayaka. Sampai ketemu di program Perempuan Berdaya episode berikutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yuk, Mbak saya kita tutup bareng-bareng. Ya. 1, 2, 3. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu.